Oke. Mana ya? Nah, ini saya hidupin dah. Oke. Jadi ternyata kemarin itu yang saya temukan, banyak teman-teman yang belum paham mulai bisnis dari mana sih. Terus dia udah jalan, terus saya ngapain gitu kan. Gitu, omset nggak naik-naik, udah katanya udah promosi, tapi nggak jalan-jalan gitu ya, penjualannya gitu. Nah, ini paling tidak gambaran sebenarnya di kertas kerja ada. Kertas kerja itu beda. Kalau kertas kerja itu panduan ya, panduan. Jadi kalau teman-teman kalau ada yang teman-temannya nanya usaha segala macam, kasih aja kertas kerja itu gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang nanti akan kita sosialisasikan. Jadi teman-teman banyak kok yang baru mulai itu nggak tahu dia harus ngapain gitu. Dari mana terus ngapain ya langkahnya. Ya, bentar. Nanti kita sharing lagi ya. Saya sampein ini bentar. Ini agak lambat. Oh, kayaknya gini ya. Biar saya ini aja deh. Ribet. Oke. Nah, ini kan kemarin kalau masih ingat ya, UMKM kita, ya. Jadi rata-rata kan masih pemula ya, yang omsetnya itu 0 sampai 5 juta per bulan. Ya kan? Kalau kita asumsi net profit-nya 30%, berarti kalau 5 juta itu hanya dapat 1,5 ya. 1 tuh. Kira-kira kalau untuk di Lampung ini cukup nggak biaya hidup? Satu rumah itu? Enggak. Kurang apa? Enggak ya. Berarti kan bisnisnya itu belum jadi penopang, ya kan? Belum jadi penopang, gitu. Nah, sementara kalau kita ngomongin usaha itu kan kita pengennya dia jadi kita harus bantu nih, karena di sini nih paling banyak di sini nih, di pemula-pemula ini nih. Saya nggak tahu nih di sini berapa omsetnya padaan sebulan. Kalau masih di bawah, masih 5 juta ke bawah, harus buru-buru dibenerin tuh. Ya, karena artinya belum nutup. Ya, belum lagi kalau hitungan HPP-nya nggak masuk. Ya, kemarin siapa ya yang sempat curhat? Omsetnya ada, omsetnya gede, orderannya tiap hari ada. Tapi tiap bulan hutang. Salahnya di mana itu, Pak? Nah, kan ini, nah ya itu. Nanti ada financial management, ya, bagaimana mengelola. Karena gini, financial ini jarang dibahas. Pengelolaan keuangan ini jarang dibahas. Jadi sebenarnya orang kaya itu bukan yang punya mobil, bukan yang punya rumah, hah? Tapi orang yang bisa mengelola keuangannya, bukan omsetnya gede, bukan. Mengelola Omsetnya keuangan, 200 juta. bukan punya mobil, punya rumahnya ya. Bukan. Omsetnya 200 juta, punya rumah, punya mobil, tapi tiap bulan minus. Pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. Kan kita ngomongin neraca kalau keuangan. Ya kan? Nah, ini banyak loh. Ini banyak loh. Saya punya mentor yang bisnisnya sehat banget. Bisnisnya sehat banget. Dia tiap buka cabang beli ruko ya, kalau kita biasanya ruko ya. Dia toko soalnya, dia retail. Toko itu dia nggak sewa. Toko itu dia beli cash. Tokonya dibeli cash, dan itu dia punya kalau nggak salah sekarang lebih dari 100 toko. Masya Allah. Dan rukonya mayoritas itu cash, bukan sewa, dia beli. Itu financialnya sehat banget gitu, keuangannya sehat. Dan yang kalau nggak salah setiap satu perusahaannya itu satu cabang, apa ya bahasanya kalau bahasa keuangannya saya lupa. Dana cadangannya atau dana simpanannya itu bisa 3 kali lipat dari nilai barang yang dia punya. Wow, keren. Nah, itu baru disebut kaya kalau menurut saya. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa sampai sana lah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, makanya saya sih pengen teman-teman nih, terutama yang sudah mulai, ya teman-teman yang belum paham diajarin gitu kan, berbagi ya.
Nah, kalau ultramikro ini paling nggak kalau omset 15 juta kali 30% kan sekitar 4 jutaan. 4 jutaan di Lampung udah cukup lah, ya. Gitu. Kalau udah nyampe idealnya 10 sampai 15 juta omsetnya, mestinya dia bisa ngantongin 3 sampai 4 juta sebulan. Kalau keuangannya neracanya bener. Ya kan? Tapi kalau pengelolaan keuangannya nggak bener, ya nggak dapet segitu. Gitu. Pengeluarannya lebih gede. Ya, karena ini penting juga. Nanti di materi ini ada fokus ke mikro sama ultramikro. Yang punya income di bawah 10 juta lah sebulan. Ya. Kalau yang 20 juta, yang di atas 10 juta mungkin sudah lumayan lah ya untuk ukuran Lampung gitu ya. Kecuali dilihat lagi neraca keuangan pribadi kan beda-beda, cicilan rumah, cicilan mobil, kan? Gitu. Ya, tapi paling nggak kalau yang data yang saya punya ini rata-rata masih pemula. Yang kemarin saya ketemu bahkan omsetnya kecil banget di bawah 1 juta. Gitu. Ya berarti memang masih bisnisnya belum jalan gitu, baru mulai gitu ya. Padahal udah lumayan lama. Gitu. Oke ya. Nah ini yang nanti target kita gitu ya. Nah saya bikin ini teman-teman juga nanti bisa dicek ya. Tahapan awal kita pertama adalah tentunya kalau kita mau usaha kita bikin produk dulu kan. Nah tadi yang di sesi 1 kita bahas tentang produk sebenarnya ya. Tapi itu baru sebagian kecil. Produk ini judul besarnya doang, di dalamnya banyak. Ya. Setelah kita punya produk, kita bisa jualan nggak? Bisa. Tapi ini banyak nih kalau ketemu di pasar punya produk ada merek kan? Iya. Ya, kayak di grup kemarin ada ya yang merek itu ya, merek itu kan banyak komponennya mulai dari logo macam ya, nanti kita bahas ya tentang merek. Kalau sudah punya produk, produknya udah punya merek, nah, berikutnya adalah kalau kita mau jalan, uang pribadi sama uang bisnis nggak bisa. kita hitung modal dulu. Modalnya mau dari mana? Modalnya dari sendiri atau orang lain, ngutang atau apa? Kalau untuk di awal nih pemula, saran saya pakai uang pribadi. Ada 50.000 ya, pakailah modal itu 50.000. Yep. Ya, gitu. Jadi disesuaikan ya, Coach. Ya, kalau pemula itu kelihatan. saran saya jangan ngutang. Ya. Cuman ada. Pemula itu jangan ngutang kalau mulai usaha, ya. Gitu. Nanti saya bahas, ya. Kemudian setelah punya modal, ya sudah dapat perizinan dong, bener nggak? Yang belum lengkap izinnya sopo? Aku. Ya, paling dasar kalau sekarang yang pakai OSS ya, nanti pakai NB sama UMK. Nanti kalau makanan ada PIRT, ya kan? Ada halal, ada segala macam. Kalau yang kerajinan, craft segala macam, yang ngikutin apa Coach, yang dibutuhkan. kalau kayak hasil hutan Coach itu kan ada lagi nanti. Kalau kayak kosmetik gitu, sabun segala macam gitu tuh dia masuknya perizinannya apa aja ya? Ini. Selain BPOM. Ya, ini namanya aku lupa lagi. IRK kalau nggak salah ya, bahan kimia jatuhnya. IRK. Sama kayak PIRT, tapi bukan PIRT. PIRK apa ya? Langsung itu tetapnya di dinas kesehatan itulah ya, Coach ya? Kemarin. Ya, nanti sebenarnya kan semua perizinan itu di PTSP. Ya, nanti satu pintu ada ya, Coach? Hah? Perizinan satu pintu ya? Ya, satu pintu. Untuk perizinan nanti kita ada materi khusus, nanti kita bikin ya. Nanti di awal kita bikin OSS, nanti teman-teman UKM silakan datang, nanti kita bikinin, kita bantu bikinin, nanti kita bantu training. Datangnya di mana, Coach? Jangan dadakan dong, Coach. Kayaknya minggu depan di Natar ya. Natarnya di mana, Coach? Natar ya. Di Natar. Ini klasternya binaannya Mbak Yus. Nanti ibu-ibu kalau punya sebenarnya gini, kalau nanti ibu-ibu punya UKM, punya kelompok, kumpulin aja mau kapan, nanti kita datang. Minimal berapa, Coach? Bukan minimal sih, karena saya nggak mau banyak-banyak. Oh gitu, oke Coach, siap. Kota Bumi berarti bisa ya? Minimal 10-15 aja. Siap, insya Allah siap. Kalau luar kota, nanti koordinasi lagi ya. Apa? Nanti saya lagi pikirin. Nih, Coach. Nah, nanti kita agendain kok. Oke, siap. Kemudian kalau sudah perizinan baru lengkap, baru kita bisa mulai jalan. Sebenarnya kalau belum ada perizinan, sebenarnya mesti ada karena OSS itu hanya paling 15 menit. Jadi, ya. Minimal pokoknya OSS itulah ya, Coach ya. Iya, gitu aja dulu. Oke. Kalau udah baru kita ngomongin pemasaran, ya kan? Oke.
Pemasaran, yang tadi saya bilang, kita menentukan dulu distribusinya mau kayak mana, produknya kita mau pakai apa, ya, cara mendistribusikan. Yang kedua, cara promosi itu bagaimana. Yang ketiga, tentang bahasanya tuh kemampuan penjualan kita. Kita belajar tentang menangani customer, ya ilmu penjualan lah. Pemasaran. Oke. Nah, yang keenam, catatan. Catatan ini secara umum ada dua. Ada produksi, ada penjualan. Nah, kebanyakan yang pemula itu nggak punya catatan keuangan. Ya. Nah, saran saya sih nanti teman-teman mulai manual. Sebenarnya saya lagi kemarin ada ngomong dengan salah satu startup digital, dia mau nyiapin laporan keuangan untuk UKM. Cuman dia mau ngajak meeting, kemarin saya lagi sakit. Jadi saya pending. Mungkin minggu depan saya mau meeting sama dia. Bantu UKM. Ya. Terus kalau sudah jalan, baru kita ngomongin pengembangan. Pengembangannya itu adalah bahasanya kalau orang sekarang tuh apa? Naik kelas. Ya. Atau scale up. Ya, ini banyak. Nah, saya jelasin ini ya. Kita sambil diskusi. Ini kita jadi 7 tahap ini teman-teman sudah sampai mana ya. Nah, nanti kalau ini kan saya sharing. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan langsung aja ya. Oke, yang pertama produk. Nah, di awal udah saya jelasin tadi di sesi pertama. Riset dulu produknya, potensi pasarnya. Potensi pasar, target pembelinya berapa. Ini ada yang baru ya. Saya jelasin dulu. Tadi ini saya ulang sedikit. Kalau contoh tadi, ini mau contoh punya siapa nih? Ya, Mbak Kiki. Saya nggak lihat ini soalnya. Bentar. Punya siapa yang mau dicontohin? Nah, tadi lah contohnya punya Mbak Yus lah. Punya Mbak Yus kan mie Belitung, ya mie Belitung, ya kan? Dihitung dulu jumlah orang yang ada di wilayah Natar ada berapa, kemudian secara umur yang beli produknya umur berapa, ya kan? Kalau umur 20 sampai 50, nah ada berapa orang di Natar umur segitu. Kemudian gendernya yang paling banyak yang menentukan keputusan membeli itu yang punya uang. Ya biasanya kan ibu yang beli kan ibu ya. Kalau perempuan berarti kan di Natar dari 20 sampai 50 tahun itu berapa orang perempuan. Nah, itulah potensi pasar, kan? Gitu. Kemudian kita hitung dari potensi pasar itu kira-kira secara pesimis, ideal sama optimis. Kalau optimis kan 70 sampai 100% kita bisa ambil tuh jumlahnya itu. Tapi kalau pesimis mungkin 10%, ya kan? Ideal 30 sampai 40% lah, ya kan? Jadi yang umur 20 sampai 50 kayaknya ada 50.000 orang. Perempuannya setengahnya 20 misalnya 20.000. 20.000 kalau kita ambil idealnya 30%. 30% berapa tuh? 30 kali 20 berapa? 6.000 ya. Berarti ada 6.000 potensi pasar yang bisa kita ambil dikali harga produk. Harga produk 10.000 berarti 6.000 dikali 10.000 berarti ada 60 juta. Iya kan? Ini nggak tahu. Kalau yang ini ngitung aja ya. Pakai kertas. Berarti ada 60 juta rupiah omset yang bisa kita ciptakan kurang lebih. Nah, itulah yang kita kejar, ya. Pentokin tuh sampai kita bisa dapat angka 60.000. Ya. Nah, itulah potensi pasarnya itu ternyata kurang kayaknya. Ya, maksudnya kurang ya berarti kita bicara lagi, ada nggak pasar di luar Natar? Nah, itu beda lagi kan. Nah, gitu ya. Kalau misalnya udah mentok yang saya bilang tadi, ya buka cabang. Kalau udah 60 juta omsetnya, kayaknya ini udah nggak bisa lagi karena udah ideal kan? Ya udah buka cabang ke Bandar Lampung. Karena kalau mau dipaksain paling mentoknya 70. Jadi kalau misalnya 70, per daerah 80 gitu lah. ya Coach ya, target mentoknya itu gimana cara ngeliat target mentoknya Coach? Oh dari yang tadi itu ya, maksudnya lihat pasarnya tadi itu ya target Ya, pasarnya ini itu pinter ya? nanya langsung jawab. Maaf Coach. Coach, Iya. saya boleh ngomong nggak Coach bentar? Boleh. Bukannya kita buka cabang itu setelah satu cabang itu repeat ordernya terlalu tinggi gitu Coach? Iya. Ini Bukannya karena tadi, patokannya itu Coach, kalau kita buka cabang misalnya kita buka cabang nih di Pramuka ya, karena dia repeat ordernya terlalu tinggi, terus dari daerah yang ibarat
Antasari gitu ya. Ternyata banyak pelanggan itu dari Antasari. Sedangkan di cabang Pramuka itu udah overload, makanya dia buka gitu, Coach. Iya, tadi. Jadi Bukan seperti itu ya? dasarnya kan ini kita bahas potensi pasar ya, potensi pasar. Kalau tadi misalnya Pramuka dengan Antasari, ini masih satu region nggak, satu wilayah nggak? Masih satu region, cuman dia beda nama jalan berarti aja kan sih, Coach. kemarin kita ngitung itu wilayahnya hanya Pramuka. Iya. Ya kan? Potensi yang kita hitung cuma Pramuka. Gitu. Sementara ada orderan masuk dari luar Pramuka. Ini kan berarti nggak masuk yang potensi pasar yang kita hitung di awal. Ya, berarti kita harus memperluas potensi pasar kita. Potensi pasar kita Bandar Lampung. Berarti Ya, itu bisa Bandar dijadikan Lampungnya. patokan juga kan ya, Coach ya? Kenapa? Kalau misalnya ternyata, ini maksud saya gini loh, Coach, kita bisa dijadikan acuan juga kan ya, misalnya repeat ordernya terlalu tinggi gitu, makanya kita buka cabang gitu ya? Ya, jadi gini, saya bilang tadi, mungkin di awal kita menentukan region kita terlalu kecil. Contoh tadi, hanya di Pramuka aja. Sementara Gojek itu, contoh GoFood, jangkauannya itu kalau nggak salah 10 kilo ya? 10 kilo, Coach. 10 kilo kalau nggak salah. 10 kilo. 10 kilo. Iya kan, 10 kilo. Iya, 10 kilo. Pramuka ke Antasari ada 10 kilo nggak? Ini contoh ya, contoh. Paling gampang. Kurang kan? Kurang dari 10 kilo kan? Kurang. Iya, berarti sebenarnya kita di awal potensi pasar kita belum tepat menentukan gitu. Karena pasarnya pasti luber. Oh, Karena apa karena melebihi. ininya kali ya, Coach ya? Ordernya terlalu tinggi gitu Iya, ya? order tinggi ini kan karena ada pasar yang besar, bener kan? Iya. Misalnya gini, Bandar Lampung itu ada 1 juta. Ya, Pramuka itu hanya 100.000. Sementara orang yang order ini bukan orang Pramuka, tapi satu Bandar Lampung. Kita menghitung pembeli kita hanya 100.000, sementara sebenarnya pasar kita 1 juta. Ya over pasti. Jadi kayak ini Gitu. Coach, kayak Ya, kawan aku yang owner Bebek Blur itu Coach. Jadi dulu dia tuh buka tuh ya yang pertama. Terus dia buka lagi cabang, belum berapa lama itu dia itu buka lagi cabang. Dari cabang yang kedua ke cabang yang ketiga itu nggak terlalu lama dan rame gitu loh Coach. Iya, tadi kan saya bilang kalau produk ini kan pasar ini sebenarnya sudah masuk ke pemasaran ya. Jadi menentukan produk ini tadi jumlah potensi pasarnya. Ya, Riset benar. produk ini kan nanti dengan kaitannya dengan pasar Ya, soalnya benar, ya. Coach. Jadi kita harus hitung dulu kira-kira yang di Bandar Lampung nih kayak misalnya apa namanya itu pecel lele ya, pecel ayam pecel ayam. Ya, Pecel itu bebek lah Coach. nggak tahu lah ya yang dipecel-pecelin pokoknya. Ada berapa sih di Lampung gitu loh. Jadi memetakannya itu memang Bandar Lampungnya. Hanya kan kayak contoh gini, saya punya satu toko nih, saya buka bebek bakar misalnya ya. Bebek bakar itu sebenarnya saya sudah hitung potensi saya itu 1 juta. Cuman di awal saya mau ngerunning ini, saya ambil dulu market saya hanya 200.000 dulu gitu. 200.000 dulu dengan jangkauan Bandar Lampung tapi gitu. Ya ketika karena ya tadi digedein juga nggak akan maksimal gitu, ya kan? Makanya dia buka cabang di tempat yang lain, gitu. Buka lagi tempat lain, karena potensi pasarnya ada, gitu. Ya, jadi kalau misalnya tadi di Lampung itu penduduknya hanya 1 juta, ya kita targetin di atas 1 juta yang nggak bakal bisa. Ya nggak bakal bisa, karena sudah over itu nggak bisa, over ini ya penduduk di sini over ininya pasarnya gitu. Ya strateginya nggak, ya tapi juga nggak bakal begitulah. Ya. Ini yang lokal ya, yang lokal. Kalau yang produk kering yang di online kan, ya ini hitungannya se-Indonesia 270 juta orang, tinggal dipecah-pecah lagi ya umurnya, kemudian jenis kelamin segala macam. Ya, ini contoh, oke ya. Ini waktunya tinggal 10 menit. Biar penasaran besok kita bahas lagi. Ya, jangan sekaligus lah. Ya, Coach. Nunggunya udah lama nih, Coach, nge-Zoom. Nanti rutin insya Allah tiap minggu ya. Sama satu lagi, ini kan tadi nggak ikut ya. Nanti kita saya mau bikin bincang UKM, tapi via IG. Nanti 2 orang, saya sama 1 UKM, untuk dia promosi produk ya. Nanti siapa yang siap, minggu depan, nanti japri ke saya ya. Jadi nanti kita buat mungkin seminggu bisa 2 kali lah. Malam lah, jam-jam segini gitu ya. Jadi sekalian promosi, IG saya kan lumayan, nanti saya minta share juga ke teman-teman yang lain buat di IG ya, gitu. Nanti siapin aja yang teman-teman ya. Nanti saya pandu ya. Nanti saya jangan lupa yang follow IG saya, Coach. Ya. Jadi judulnya ya nanti pengenalan UKM Lampung. Nanti saya masukin di IG, Facebook sama di YouTube. Jadi sekalian promosi maksudnya. Siap. Coach, saya nggak add FB belum di ini loh. Konfirmasi. FB sorry, FB saya full. Ya? Jadi saya jadi saya nggak bisa approve.
Nanti saya harus bersihin dulu. Ke IG aja. Siap. Ya. Oke, lanjut ya. Ini baru produk loh, masih ada 7 langkah. Oke ya. Terus baru nanti setelah kita dapat riset produk mana yang ideal, yang kira-kira bisa kita mainkan. Kalau ini kan udah punya produk semua kan, berapa persen yang bisa kita ambil, ya. Kemudian baru kita menentukan produknya tadi, kemudian desain kemasan, ya. Kalau teman-teman ada yang baru mau bikin produk tadi, langkahnya begini, ya. Menentukan produknya yang berdasar riset dulu. Ingat, bikin produk itu bukan karena apa ya? Kalau saya berdasarkan pasar. Kalau pasarnya kecil nggak usah, capek. Kalau gitu, kayak aren ya. gitu, pasarnya gimana, Coach? Apa? Kayak gula aren dibikin kayak gula semut gitu-gitu, pasarnya menurut Coach gimana? Gula aren itu potensinya bagus, ya, potensinya bagus. Teman saya kemarin di Bekasi itu numpuk berapa ton gitu. Gula semut. Enggak, potensinya ada, tapi saya nggak bisa, harus riset dulu. Ya, riset dulu. Sasarannya ya, Coach ya? Ya, dasarnya harus di-riset dulu, pasarnya gede apa, pembelinya berapa, terus trennya gimana. Ya, gambaran bagus, tinggal nanti gula aren penggunanya untuk apa. Misalnya pasarnya itu kelasnya bawah, menengah, atau siapa, pembelinya siapa gitu ya. Gula aren itu kan bukan kecenderungan, bukan personal sebenarnya, bukan individu yang saya pahamin. Gula semut. Itu bukan, lebih ke industri biasanya. Ya, tapi saya nggak tahu, nanti ya silakan pelajarin lagi ya, nanti kita bahas. Oke, terus desain ya. Desain kemasan HP siapa di sini ya? Mas mau nanya terkait desain kemasan. Maaf ya ibu-ibu, berisik nih. Apa namanya? Kalau misalnya kayak kita bikin merek tuh ya, kan misalnya kayak saya tuh ininya gula semut misalnya. Terus saya kan punya logonya itu Rania House misalnya. Itu lebih bagusnya kayak yang Rania House-nya tulisannya lebih gede, terus gula semutnya lebih kecil gitu ya, Coach ya? Atau gimana sih, Coach? Jadi biar gampang diingat itu yang punya kita gitu. Tadi saya sampai mana ya? Masih produk ya? Udah bablas. Produk, Coach. Ya, ini udah merek ya. Udah merek. Nggak apa-apa. Nanti saya jelasin di merek ya. Saya pending dulu bentar. Oke, siap. Oke. Desain gini, kalau desain kemasan saran saya bayar aja deh ke tukang desain. Tapi kalau produknya sudah fix ya, Kalau belum ya desain asal-asalan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah fix, timbang kita bikin jelek, mending bagus sekalian. Bayar paling kalau desain cepet lah ya. Gitu. Oke, ya. Ya kemudian, menghitung HPP. Siapa yang nggak bisa hitung HPP? Ngaku. Hah? Bisa semua ya? HPP. Belum bisa aja deh, Coach. Nanti ngaku bisa, nggak taunya masih. HPP itu kan harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini adalah harga modal. Bahasa sederhananya seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya masih banyak yang salah. Nah, itu takutnya salah itu, Coach. Kesalahannya nih di sini biasanya. Kesalahannya itu adalah beberapa item itu nggak dimasukin ke dalam HPP. Contoh, manpower. Karyawan itu nggak dimasukin biasanya. Ya, itu contoh. Kedua, yang sering terjadi adalah harga jualnya mengikuti yang lain. Ya, ini biasanya ngikut. Ya. Yang ketiga, ini HPP-nya UMKM itu gini, angkanya itu akan tinggi ketika produksinya rendah. Makanya menghitung HPP itu harus menggunakan angka ideal. Ini kayaknya kita nggak sampai tahap ke-7 ya. Ini udah 3 menit. Ya, ini nanti saya bahas di lain waktu. Oke? Intinya belajar HPP. Baru menguji produk. Jadi sebenarnya menguji produk ini kalau saya itu bisa 3-4 bulan. Menguji produk itu sampling salah satunya. Ya, sampling. Itu lama loh. Sampling terus promosi, jual gitu. Nah, dapat feedback terus nah itu kita bisa yakin produk kita layak atau enggak dijual. Ada semua. Ini kan poin-poinnya aja. Jadi kan kita mau belajar benar, dong. Ya, gitu. Oke ya, sampai sini baru kita bisa bilang punya produk, ya, merek. Ya, merek itu apa sih ya? Brand itu filosofinya adalah yang diingat di kepala orang. Contoh, kalau KFC apa? Ayam kan? Iya kan? Nggak perlu dijelasin, ya kan? KFC adalah toko yang menjual ayam goreng, kan? Nggak perlu kan? Ya, karena semua orang tahu itu merek. Jadi disebut sekali orang udah paham. Nah, itu adalah merek. Ya. Pertama,
ada nama merek, nama brand. Jadi misalnya Rania House ya, itu adalah brandnya BCA misalnya yang gede. Saya contoh-contoh yang gede aja ya, gitu. Kita harus punya itu ya. Dan bikin ini nggak sederhana sebenarnya. Ya di awal nggak apa-apa deh, nanti kita belajar ya. Kemudian logo, bikin logo juga ya. Kemudian baru nama produk, terus ada tagline. Nah paling nggak ada 4 unsur ini untuk membentuk sebuah merek. Terkait pertanyaan tadi merek lebih gede, lebih menonjolkan mana antara brand atau merek dengan nama produk. Ya, saran saya adalah nama produk. Di kemasan nama produk. Nanti pembahasannya di next ya. Waktunya tinggal berapa detik. Ya, gitu. Ya, jadi kebanyakan itu orang nongolin brandnya, digedein. Nah, ini yang kurang tepat. Sebetulnya yang ditongolin nama produknya dulu. Orang akan cari apa sih? Orang nggak cari brand, apalagi kita brand baru yang nggak dikenal. Yang dicari adalah gula semut. Ya, gue nyari gula semut. Oke, gitu, bukan brand. Terjawab. Ya, itu. Oke ya, waktunya habis. Terima kasih banyak. 1 menit. Daging banget. Sampai ketemu di minggu depan kita bahas lagi ya. Kan ini baru sampai merek. Ya. Thank you teman-teman. Next IG minggu depan ya. Yang ini yang mau bareng saya nanti japri ke saya ya. Kita Ini link IG-nya dong. Ya. WA ini grup. Nah, di grup ya. Sip. Oke, thank you ibu-ibu yang sudah hadir ya. Sampai ketemu, sehat selalu. Moto kita tahun ini adalah tahun challenge, menantang diri kita lebih kuat ya. Sehat,